Halo guys, welcome back to our channel. Jadi video kali ini saya akan ngebahas tentang 3 alasan kenapa kalian sebaiknya membeli koi import dibandingkan koi lokal. Nah, disclaimer dulu bahwasanya video ini tuh bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan produk lokal ya, tapi lebih ke membahas kemungkinan alasan-alasan yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika memilih antara koi import dan koi lokal. Karena kembali lagi saya percaya bahwasanya setiap keputusan itu pasti ada alasan di baliknya dan juga setiap keputusan tersebut ada plus dan minusnya masing-masing. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai dari alasan yang pertama. Oke, jadi yang pertama kita bicara soal genetik ya. Kenapa soal genetik ini itu lebih baik kita beli koi impor dibandingkan koi lokal? Karena dari hasil observasi saya sih, saya lihat-lihat bahwasanya koi impor tuh masih bisa dibilang lebih unggul lah dari segi genetik dibandingkan koi lokal. Karena memang pengalaman mereka yang udah luar biasa banget. Dan juga mereka itu selektif banget ketika memilih indukan koi mereka. Jadi mereka itu nggak sembarangan cepet-cepet gitu ya, maksudnya nikahin koi ketika koi yang itu udah siap atau udah punya telur, tapi mereka ngelihat sampai ukuran yang bener-bener udah mantep banget dan juga ya pasti diseleksi dengan sangat ketat gitu sampai akhirnya ketemu bahwasanya ini nih yang akan digunakan sebagai indukan koi mereka. Makanya koi-koi yang dihasilkan itu juga punya potensi untuk tumbuh yang begitu gede. Makanya kalau teman-teman lihat rata-rata koi-koi import ya secara size itu masih unggul dibandingkan koi-koi lokal. Walaupun sekarang juga kita udah bisa melihat bahwasanya ada beberapa koi-koi lokal itu yang memang ukurannya itu udah sampai jumbo. Tapi ya kita masih perlu akui bahwasanya dari segi indukan yang mereka gunakan tuh masih lebih unggul. Kedua, kita berbicara tentang reputasi. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwasanya farm-farm di Jepang itu emang udah punya reputasi yang teruji atau kredibel karena mereka memang udah punya pengalaman yang begitu lama dalam mengembangkan industri koi. Dan teman-teman bisa lihat bahwasanya farm-farm di Jepang itu bahkan udah kayak ada semacam labelnya gitu. Jadi kayak misalkan farm Sakai gitu, dia udah terkenal dengan varietas Kohaku dan Sanke. Atau kalau misalnya teman-teman suka dengan Showa, pasti sering banget dengar Showa dari Dainichi atau Isha. Jadi reputasi itu memang udah bukan cuma semacam kayak istilahnya omongan-omongan aja, tapi memang benar-benar ada buktinya gitu. Mungkin kalau misalnya kita ambil contoh yaitu Omosako Koi Farm, salah satu farm yang memang terkenal banget di Jepang terutama dalam menghasilkan Shiro Utsuri. Teman-teman bisa lihat bahwasanya di kontes tertinggi di Jepang yaitu All Japan Koi Show, kalau misalkan teman-teman lihat untuk penghargaan di kelas varietas Shiro Utsuri itu beberapa tahun terakhir selalu dilibas sama si Omosako Koi Farm. Jadi bukan cuma soal reputasinya doang, tapi memang reputasi yang udah sampai terwujud ke kenyataannya gitu. Tapi apakah di Indonesia gak ada yang punya reputasi bagus? Ada juga. Kita mungkin bisa ambil contoh kayak Damiri Koi Farm ya. Itu kan memang udah terkenal banget dalam menghasilkan asagi yang cakep-cakep banget. Jadi memang bisa dilihat bahwasanya industri koi di Indonesia juga sudah mulai berkembang. Dan hopefully nanti ke depan itu bakal banyak farm-farm yang mungkin bisa ngasilin spesialisasi mereka seperti kayak di Jepang-Jepang gitu. Nah, jadi berbekal dari dua alasan tadi, kita masuk ke alasan yang ketiga, yaitu soal nilai jual. Karena berbekal genetik yang bagus, ditambah juga dengan reputasi yang udah ternama. Dalam hal ini konteksnya kita bicara tentang koi import dari Jepang ya. Karena ya kalau ngomongin koi import kan yang udah pasti leadernya dari Jepang gitu. Nah, kenapa nilai jual ini menjadi penting bagi kita sebagai penghobi? Padahal kita bukannya jadi makin susah untuk mendapatkan koi import ini karena harganya yang lebih nggak terjangkau. Nah, sadar atau gak sadar, kita sebagai penghobi itu kebanyakan dari kita biasanya nggak bisa nahan godaan lah ya. Jadi udah beli koi, pengen beli lagi, udah beli lagi, pengen beli lagi. Akhirnya kan lama-lama kolam yang kita punya itu ya makin penuh. Kalau udah penuh, ya kalau nggak kita kasih ke orang, ya dijual kan. Makanya kalau misalkan kita punyanya koi import, ketika kita mau ngejual si koi itu, ya lebih besar kemungkinan kita itu bisa dapat cuan yang lebih gede dibanding kalau misalkan kita punya koi lokal. Karena ya dari segi value pas kita dapetin juga udah lebih mahal. Kemudian ya koi itu kalau misalkan kita biasanya kita beli udah lebih mahal dari awal, ya dia punya istilahnya nilai investnya itu juga lebih tinggi gitu loh. Jadi ketika kita pelihara, otomatis ketika kita jual ya kita bisa lebih cuan gitu ya. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat itu juga banyak tuh praktek-praktek di luar sana tuh yang nggak benar, kayak misalkan
koinnya itu koi lokal, tapi bilangnya itu koi impor. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka kan pengen bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, tapi itu nggak benar lah, jangan diikutin. Tapi intinya adalah ya orang itu sampai rela untuk kayak istilahnya bilang kalau misalnya ini tuh impor gitu, dengan tujuan untuk cuman naikin harga gitu. Jadi kalau teman-teman tuh merasa 3 hal tadi itu merupakan hal yang penting buat teman-teman, ya maka bisa dibilang bahwasanya koi impor tuh akan menjadi opsi yang lebih baik buat teman-teman ketika memilih ikan koi yang teman-teman pengen pelihara. Tapi baik lagi seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya setiap keputusan tuh pasti ada alasan dibaliknya dan ada plus dan minusnya masing-masing. Jadi gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sendiri ada nggak sih alasan lain kenapa sebaiknya kita beli koi impor dibandingkan koi lokal? Feel free ya untuk komen di bawah. Dan kira-kira teman-teman mau nggak sih kalau kita bikin versi yang sebaliknya? Jadi 3 alasan sebaiknya kita milih koi lokal dibandingkan koi impor. Juga boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir video kali ini. Buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto. As always, thank you dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.